Tahun 1999 menjadi ajang bagi partai Islam untuk eksis. Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang ideologi parpol menjadi penyebabnya. Aturan baru ini mengizinkan setiap partai politik berdiri dengan asas yang beragam, tak melulu Pancasila. Walhasil, pasca disahkan, parpol berbasis Islam mulai menjamur. Tercatat kala itu ada 9 parpol yang mengikuti pemilu tahun 1999. Namun sayang, partai-partai berbasis Islam tetap kalah oleh partai-partai yang menganut asas nasionalis. Di tahun tersebut, partai berbasis Islam tercatat hanya memperoleh suara sebesar 34,2% saja. Jumlah ini terbilang menurun kalau dibandingkan dengan perolehan suara di pemilu pertama, yakni pemilu tahun 1955, di mana kala itu partai berbasis Islam mendulang suara sebesar 43,9%. Dari tahun ke tahun, perolehan suara partai Islam terbilang fluktuatif, tapi kalaupun meningkat, tak mengalami peningkatan yang berarti. Bahkan kalau dibandingkan sejak pemilu pertama dan terakhir, raihan suara partai Islam cenderung terjun bebas. Di pemilu 1955 mendapat 43,9%, sedangkan pada pemilu 2019 mendapat suara sebanyak 30,1%. Bahkan menurut survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI baru-baru ini, dukungan untuk partai berbasis Islam pada pemilu 2024 mendatang diprediksi akan kembali menurun, bahkan di bawah 25%. Hal ini dibuktikan oleh LSI bahwa tidak ada satupun partai berbasis Islam yang berhasil mendapat dukungan di atas 10%, atau LSI mengelompokkannya sebagai partai papan atas. Dalam tabel tersebut, tercatat hanya ada Gerindra, PDIP, dan Golkar saja yang masuk kategori tersebut. Sedangkan PKS, PKB, PBB, PAN, PPP, Gelora, dan Partai Umat yang dipandang sebagai partai berbasis Islam baru masuk di kelompok partai yang mendapat suara 0, sampai kurang dari 10%. Dalam hal ini, LSI mengelompokkan sebagai partai menengah, partai bawah, serta partai 0. Dengan raihan tersebut, maka rasio perbandingan antara partai nasionalis dengan partai berbasis Islam saat ini adalah 17,6%, berbanding 61,0% atau 1 berbanding 3,5. Perbandingan ini menjadi catatan baru dalam sejarah bahwa suara partai berbasis Islam semakin turun, bahkan jauh lebih rendah dari catatan terkecil sebelumnya yang didapat dari pemilu 2009 dengan raihan suara 29,2% atau 1 banding 2,4. Sedangkan suara terbesar partai Islam tercatat hanya didapat dari pemilu pertama yakni 1955 dengan hasil suara sebesar 43,9%. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa partai-partai Islam tak pernah menang pemilu bebas dan justru kian redup? Menurut LSI ada sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, adanya depolitisasi Islam dan pendidikan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila di era Orde Baru selama 20 tahun yang berlaku secara masif dan keras. Absennya capres dengan latar belakang santri yang kuat, serta tidak ada inovasi yang segar dari partai Islam yang mampu menambah dukungan dan pesona sejak reformasi.